Halo teman-teman semua, kembali lagi di my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi matematika tentang bentuk eksponen dan akar. Sebelum kita mulai pembahasan materi ini, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video ini ke teman-teman kamu supaya video ini menjadi lebih bermanfaat. Oke? Sebelum kita membahas latihan soalnya, mari kita review singkat mengenai bentuk eksponen dan bentuk akar. Bentuk eksponen atau bentuk pangkat ini merupakan perkalian berulang bilangan dasar atau bilangan pokok, atau basis dari bilangan real A sebanyaknya n faktor. Jadi bentuk pangkatnya kita bisa tuliskan A kali A kali A kali A bla 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 sampai kali A sebanyak n faktor. N faktor itu artinya jumlah banyaknya bilangan itu, bilangan yang sama, menjadi A pangkat n, dimana bila n itu adalah bilangan bulat positif. Simbol A pangkat n kita baca dengan A pangkat n. Jika misalkan kita punya A pangkat 6, berarti di sini kita kalikan A sebanyak 6. Jadi di sini A kali A kali A kali A kali A kali A. Di sini ada 6 faktor. Oke. Nah, itu untuk bentuk eksponen. Sekarang untuk bentuk akar sendiri itu merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Nah, di sini ada contohnya. Manakah bentuk akar di bawah ini? Yang pertama atau yang kedua? Kalau di sini kita lihat akar 5 itu kan merupakan bilangan prima. Berarti jelas di sini bahwa 5 itu, akar 5 itu tidak bisa diubah menjadi pecahan. Jadi tetap akar 5. Nah, berarti di sini jelas bahwa akar 5 itu merupakan bentuk akar. Sedangkan untuk yang akar 4, di sini itu akar 4 bisa kita sederhanakan menjadi 2. Nah, di sini berarti untuk akar 4 dia bukan merupakan bentuk akar karena di dalam akar ini bisa kita keluarkan. Jadi 4 kan sama dengan 2 kuadrat. Jadi di sini 2 kuadrat dikali setengah. Pangkatnya dikalikan dengan setengah. Jadi bisa menjadi bentuk pecahan, ya. Jadi di sini bukan akar. Bukan bentuk akar. Oke. Karena di sini akar 4 bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Ini 2 bisa menjadi 2 per 1 atau 4 per 2. Oke. Sekarang kita lanjutkan saja ke contoh soal. Nah, di sini kita punya contoh soal dari UMPTN 1996. Di sini kita diminta untuk mencari nilai X dari persamaan yang satu dan yang kedua. Nah, berarti di sini caranya untuk yang pertama ini kita pakai sifat-sifat eksponen. Nah, jadi kita langsung saja kerjakan. Ini 2 pangkat 3X min 2Y sama dengan luas kanan di sini 1/128. Di sini bisa kita ubah jadi 128 itu kan sama aja dengan 1/128.
2 pangkat 6. Nah, masih ingat kan untuk sifat eksponen yang ini 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Berarti di sini pangkatnya menjadi pangkat yang negatif. Dari pangkat positif menjadi pangkat yang negatif. Berarti di sini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3x min 2y sama dengan di sini menjadi 2 pangkat negatif 6. Oke, berarti di sini sudah sama ya untuk bilangan pokoknya. Tinggal pangkatnya yang belum sama, berarti kita samakan. 3x min 2y harus sama dengan negatif 6. Oke, di sini kita sudah punya persamaan yang pertama. Nah, sekarang tinggal persamaan kedua. Di sini persamaan kedua sudah berbentuk persamaan linear dua variabel ya. Berarti di sini tinggal step ketiga kita yaitu maksudnya step kedua yaitu kita eliminasi nilai y-nya. Kita eliminasi nilai y. Eliminasi. Jadi di sini ini kita anggap persamaan kedua. Jadi di sini 3x min 2y sama dengan negatif 6. Kita eliminasi dengan x plus 2y sama dengan 3. Nah, untuk mengeliminasi nilai y kita perlu menambahkan ya, bukan mengurangi. Kalau mengurangi kita bukan mengeliminasi nilai y-nya, malah bertambah ya nanti. Nah, di sini eliminasi bukan selalu dikurang ya, tapi bisa juga ditambah. Jadi hati-hati. Oke, sekarang kita tambahkan kedua persamaan ini, persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Oke, di sini 3x ditambah x itu 4x. Min 2y ditambah 2y hasilnya adalah 0 sama dengan negatif 6. Kita tambahkan dengan 3, berarti hasilnya adalah negatif 3. Berarti x sama dengan negatif 3 per 4. Nah, di sini yang ditanya adalah nilai x. Berarti di sini udah ketemu ya nilainya. Tidak ada di opsi jawabannya. Nah, ada kesalahan nggak ya? Oke, ini benar. Oke, jadi di sini, sorry, yang ini untuk 128 tadi itu adalah 2 pangkat 7 ya, bukan 2 pangkat 6. Nah, berarti di sini ada kesalahan di 1 per 128. Berarti di sini 2 pangkat 7. Di sini menjadi negatif 7. Oke. Salah ya. Kita hapus dulu. Jadi negatif 7. Nah, berarti di sini kita cari nilai x-nya ini. Berarti negatif 7 ditambah 3 itu bukan negatif 3, melainkan negatif 4. Oke. Ini negatif 4. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang C. Jadi x sama dengan negatif 4 kita bagikan dengan 4. Hasilnya adalah negatif 1. Oke. Oke.
paham kan ya sampai sini? Sekarang kita lanjut lagi ke soal kedua. Soal ini dari SBMPTN 2014, soal terbaru. Oke, di sini diketahui nilai A, yang ditanya adalah nilai A yang menyebabkan persamaan 9x dikurang A kali 3 pangkat X ditambah A sama dengan 0 mempunyai tepat satu akar nyata adalah. Oke, di sini ini merupakan persamaan akar ya. Oke. Langkah pertama kita harus menjadikan 9 pangkat X ini menjadi bilangan dengan bilangan pokoknya itu adalah 3. Jadi di sini 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan X. Di sini 9 tuh kita ubah jadi 9 jadi 3 pangkat 2. Jadi di sini dikurang dengan A kali 3 pangkat X ditambah A itu sama dengan 0. Oke, berarti di sini ingat ya kalau ini perkalian pangkat itu bisa komutatif. Jadi 3 di sini X-nya bisa di dalam pangkat dalam dipangkatkan dengan 2. Jadi bisa kita balik seperti itu. Nah, dikurangi dengan A dikali 3 pangkat X ditambah A sama dengan 0. Nah, di sini kita misalkan bahwa P sama dengan 3 pangkat X. Berarti di sini P kuadrat dikurang A dikali P atau P dikali A bisa ya. Jadi kita ubah jadi P kali A saja. P dikali A lalu kita tambahkan dengan A itu sama dengan 0. Nah, berarti habis ini di sini diketahui lagi dia mempunyai tepat satu akar nyata. Jadi di sini kita bisa simpulkan di sini diskriminannya itu sama dengan 0 karena dia cuma punya satu akar. Nah, berarti rumus dari diskriminan masih ingat ya? Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC itu sama dengan 0. Jadi di sini B kuadrat itu adalah koefisien dari si A-nya ya di sini. Di sini adalah P, jadi P kuadrat min 4 dikali koefisien dari P kuadratnya itu adalah 1. Lalu dikali dengan di sini C-nya itu adalah konstanta berarti A ya. Adalah. Nah, berarti di sini sama dengan ini B kuadrat. B-nya itu A ya, bukan P. Ini yang termasuk koefisien dari P-nya itu adalah A, bukan B. Oke. Itu sama dengan 0. Jadi tinggal kita operasikan A kuadrat min 4 kali 1 kali A, berarti tetap 4A sama dengan 0. Nah, berarti di sini bisa kita faktorkan menjadi A dikali A min 4 sama dengan 0. Nah, berarti di sini ada dua kemungkinan ya. Ini bisa A sama dengan 0 atau A sama dengan 4. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Nah, di sini soal dari SP. Halo.
soal dari FPMB 2002. Ini ada himpunan penyelesaian 2 pangkat 2 min 2x ditambah 2 itu lebih dari 9 per 2 pangkat x. Langkah pertama kita ubah ini sesuai sifat eksponen menjadi menjadi 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2x. Nah, habis kita ubah seperti itu, langsung kita tulis ya, pangkat 2 per 2 pangkat 2x ditambah 2 lebih dari 9 per 2 pangkat x. Nah, berarti di sini ini adalah 4 per 2 pangkat 2x ditambah 2 lebih dari 9 per 2 pangkat x. Oke, berarti di sini ini 2 pangkat 2x bisa kita ubah menjadi 2 pangkat x kita kuadratkan. Jadi menjadi 4 per 2 pangkat x dikuadratkan ditambah 2 lebih dari 9 per 2 pangkat x. Nah, setelah itu di sini kita misal y sama dengan 2 pangkat x. Jadi di sini 4 per y kuadrat ditambah 2 lebih dari 9 per y. Nah, di sini kedua ruas kita kalikan dengan y kuadrat, maka hasilnya menjadi 4. Di sini 4 per y kuadrat itu kalau kita kalikan dengan y kuadrat menjadi 4. Di sini plus 2 kita kalikan dengan y kuadrat itu adalah 2y kuadrat lebih dari 9 per y dikali y kuadrat itu adalah 9y. Dari sini 9y kita pindah ruaskan ke kanan, ke kiri ya maksudnya. Sini menjadi 2y kuadrat dikurang 9y ditambah 4 lebih dari 0. Baik, di sini tinggal kita faktorkan. Ini adalah 2y ini 2y. Nah, ini pemfaktoran biasa. Di sini ada setengah karena kita mau koefisiennya adalah 2 ya. Jadi di sini salah satunya kita kaitkan dengan setengah dari faktornya. Di sini 2 kali 4 itu adalah 8. Jadi apa jika kita kalikan hasilnya adalah 8 dan jika kita jumlah hasilnya negatif 9. Jadi di sini negatif 1, ini negatif 8. Jadi kalikan setengah dengan yang 2y min 8 tadi coret. Ini 2y jadi y, lalu 8 jadi 4. Nah, baik, di sini kita ketahui. Di sini kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini menjadi 2y min 1 kali y min 4 itu lebih dari 0. Nah, baik, di sini kita cari dulu pembuat nilai 0. Di sini y-nya sama dengan setengah ya untuk membuat nilai 0. Lalu di sini y min 4 pembuat nilai 0-nya adalah 4. Nah, berarti kita buat garis bilangan, kita masukkan pembuat 0-nya ke garis bilangan dulu. Di sini yang paling kecil adalah setengah, berarti kita masukkan yang setengah. Karena di sini itu
lebih darinya tidak pakai sama dengan, jadi bulatan di sini adalah bulatan kosong setengah, lalu sini juga 4. Sama seperti sebelumnya, kita coba masing-masing daerah dia bernilai positif atau negatif, maka kalian akan mendapatkan nilai yang daerah paling kiri itu positif, yang tengah itu adalah negatif, dan yang terakhir paling kanan adalah positif. Nah, karena yang diminta lebih dari 0, berarti kita cari daerah yang positif, berarti kita eliminasi yang negatif. Ini kita eliminasi yang negatif. Jadi di sini himpunan penyelesaian kita untuk soal kali ini adalah HP sama dengan X dimana X kurang dari setengah atau X lebih dari 4, X bilangan real. Oke, jadi untuk soal kita kali ini di sini, oh iya, maaf, ini masih dalam bentuk Y ya, sorry, kita belum ketemu jawabannya. Jangan lupa ya, tadi ada pemisalan kan, belum kita rubah kembali, jadi kita tulis ini tuh Y. Nah, berarti Y tadi kita misalkan dengan apa? Dengan 2 pangkat X, jangan lupa. Karena di soal yang diminta dalam bentuk X, jadi kita ubah dulu Y menjadi 2 pangkat X. Jadi di sini kita ubah dulu. X dimana di sini Y-nya menjadi 2 pangkat X kurang dari setengah atau 2 pangkat X lebih dari 4, dimana X ini bilangan real. Ini diubah dulu. Oke, bilangan real. Nah, berarti di sini 2 pangkat X yang kurang dari setengah. Jadi di sini adalah X dimana X nya di sini kita ubah setengahnya menjadi 2 pangkat negatif 1 ya, karena setengah adalah 2 pangkat negatif 1. Jadi di sini X kurang dari negatif 1, tinggal kita ambil pangkatnya, atau di sini 2X 2 pangkat X itu lebih dari 4. Jadi 4 itu kan 2 pangkat 2, berarti X nya akan lebih dari 2, X bilangan real. Oke, jadi kita simpulkan untuk soal ini jawabannya tepat itu adalah yang C, X dimana X itu kurang dari min 1 atau X lebih dari 2. Oke, demikian pembahasan soal kita kali ini dan review materinya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini ya.